Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter. Ya, Kurti belum semua hadir ya, Kurti? Ya, Dek. Baru 54. Artinya baru 53 ya yang hadir. Kelas A ada berapa, Dek? 57 ya? Ya, dokter. Oke. Ini masih kurang 3 ya. Bentar dulu. Baik, masih 5 menit. Teman-teman yang tidak hadir lagi 3 ada info enggak, Kurti? Belum ada, dokter. Mungkin karena kendala sinyalnya, jadi agak sedikit terlambat untuk join, dokter. Oke. Baik, kita mulai ya. Jadi mohon maaf, saya masih ada beberapa materi yang belum. Yang jelas kalian ujiannya nanti ujian akhir semester Januari ya, Dek ya? Betul, dokter. Januari, dokter. Januari. Oh ya, nanti ingatkan saya share materi yang sebelumnya juga. Baik, sambil menunggu teman. Nah, udah ada nambah. Tadi kayaknya 55 sudah. Oke, nanti saya lihat terakhir. Jadi untuk sore ini yang saya akan sampaikan tentang materi yang sebelumnya harusnya kalau nggak salah tanggal 6 yang lalu ya, tentang rahasia kedokteran atau kedokteran gigi. Baik, ini termasuk kalau dulu ya, sekarang mungkin bioetik ya, MT berapa sekarang ini termasuk kurikulum yang baru. Saya masih bingung dengan kurikulum baru dengan nama lalu. Jadi kalau dulu saya penanggung jawab mata kuliah etika kedokteran ya. Kalau tidak salah dulu 2 SKS, sekarang menjadi 1 SKS. Tapi semua dalam jadwal saya lihat meskipun 1 SKS, plot waktunya 2 jam kayaknya ya. Oke, harusnya kalau 1 SKS 50 menit saja cukup. Saya izin share screen ya, Dek ya. Nampak PPT-nya? Belum, sudah, dokter. Udah ya. Baik. Jadi ini rahasia kedokteran maupun kedokteran gigi, deh. Kenapa kira-kira ada perlu yang dirahasiakan? Kalian sudah ada dapat topik inform consent? Sudah ada apa belum? Sudah, dokter. Oke. Rekam medis? Sudah juga, dokter. Sudah, dokter. Sudah? Oke, kalau sudah, jadi kita bisa nyambung di sini. Jadi yang dikatakan di sini rahasia kedokteran atau kedokteran gigi dalam hal ini ya. Sebelum saya paparkan materi ini, mungkin saya ingin ulas sedikit. Kalian sudah dapat kuliahnya ya. Jadi mungkin sudah ada masuk di apa namanya
materi UTS juga mungkin ya kalau sebelumnya sudah. Jadi kalau misalnya kita ya ada pasien, itu kita mengisi status ya, status kesehatan pasien itu dalam rekam medis ya, Dek ya. Nah, di sini sehubungan dengan rahasia kedokteran. Kalian masih ingat rekam medis itu milik siapa? Rekam medis pasien itu milik siapa, Dek? Siapa yang mau sharing di sini? Masih ingat nak pemaparan di kuliah lalu? Rekam medik pasien itu milik siapa? Izin menjawab, dokter. Milik Iya, pelayanan siapa? kesehatan, dokter. Bentar, siapa yang ini? Hilda ya? Iya, dokter. Maksudnya pemilik layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan itu apanya, Dek? Seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas, dokter. Ya, yang dimaksudkan milik fasilitas kesehatan itu apanya, Dek? Rekam medisnya. Karena di sana ada dua unsur yang terkait di sana. Dan ini ada hubungannya dengan rahasia kedokteran. Ada yang berpendapat lain? Izin menjawab, dokter. Ya, silahkan. Siapa? Di saya belum nampak. Mungkin Kopi NPN bantu 13. NPN 13, dokter. Mungkin rekam medis itu milik dokter ataupun dokter gigi. Lalu untuk isi dari rekam medisnya tersendiri itu menjadi milik pasien, dan rekam medis tersendiri itu harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter ataupun dokter gigi, dokter. Mungkin pendapat dari saya. Oke, ini nomor 013 ya, Dek ya? Betul, dokter. Namanya siapa, Dek? Di saya enggak nampak. Atau Nama mungkin saya bisa dibantu, biasanya kalau raise hand kelihatan. Oh, baik, dokter. Siapa? Aras. Iya, dokter. Betul, dokter. Aras, dokter. Oke. Ya. Jadi terima kasih Aras maupun Hilda di sini. Jadi perlu diingat ya, seperti yang disampaikan. Ini rekam medis sudah jadi masuk bahan UTS nggak? Belum. Setelah UTS ya? Bagaimana? Ya, kalau seperti yang disampaikan tadi, baik Hilda maupun Arah ya tadi ya. Jadi tolong diingat, di flashback lagi, bahwa rekam medis atau status pasien yang kita isi, informasinya itu kan dari pasien ya. Jadi fisiknya, jadi kartunya itu milik fasilitas layanan kesehatan ya. Kalau itu rumah sakit, klinik, puskesmas ataupun praktek mandiri. Fisiknya ya, itu yang wajib disimpan. Nah, ini sehubungan dengan kerahasiaan yang akan saya sampaikan. Sampai di sini paham dulu? Jadi wajib disimpan ya, wajib simpan. Nah, satu lagi yang saya tadi bilang, jadi ada dua sudut pandang. Fisik atau kartu atau rekam medisnya itu milik fasilitas pelayanan kesehatan, tapi isinya milik siapa? Milik pasien. Ya. Jadi ingat itu ada dua sisi, fisik milik fasilitas pelayanan kesehatan yang harus disimpan baik, dijaga kerahasiaannya. Ya, sampai di sini nyambung ya, rekam medis, status pasien dengan wajib simpan rahasia. Jadi kerahasiaannya wajib disimpan. Nah, apa ini kerahasiaannya? Nah, tadi kan fisik milik Vaskes, tapi isi milik pasien. Nah, artinya isinya di sini ya riwayat kesehatan pasien itu menjadi milik
pasien yang tidak sembarang bisa dibuka kerahasiaan. Ya, jadi sampai di sini paham ya, hubungan rekam medis, isi milik pasien fisiknya milik Vaskes yang harus disimpan, baik dijaga apa kerahasiaannya. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Jadi itu diingat tentang rekam medis. Mungkin sedikit kalau tentang informed consent. Ini bahan setelah atau sebelum BTS? Apa yang dimaksud dengan informed consent di sini? Atau apa pemahaman kalian tentang informed consent? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan yang lainnya. Oke, sekarang nomor 044, Eta ya? Iya, dokter. Elta. Iya, dokter. Informed consent sendiri adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan lengkap dari dokter. Oke, gimana yang lain setuju? Setuju ya. Jadi mungkin kita lihat itu sebagai suatu lembar. Biasanya kalau orang misalnya operasi apa diminta persetujuan tanda tangan. Jadi yang perlu dilihat di sini tanda tangan itu bukan bukan tinggal tanda tangan ya, tapi tadi apa disampaikan sebelumnya itu pasien sudah harus dijelaskan segala segala hal sehubungan dengan tindakan yang dilakukan termasuk komplikasi atau hal-hal kemungkinan yang akan terjadi. Dan bukan cuma dijelaskan aja, pasien atau keluarga, misalnya kalau pasiennya tidak sadar kan bisa diwakili keluarga, tapi kalau misalnya sadar harus yang bersangkutan sendiri. Ya. Dan yang seperti saya bilang tadi, kuncinya pasien atau keluarga pasien harus paham atau mengerti tentang hal yang akan dilakukan tindakan itu. Ya, kalau misalnya pasiennya tidak paham, nah di sini bisa terjadi tuntutan malpraktik. Ya, jadi tidak dijelaskan seperti ini, dampaknya seperti ini. Jadi ya kita berhati-hati terhadap tuduhan atau tindakan malpraktik. Ya, jadi harus dilakukan oleh penjelasan itu oleh dokter yang akan melakukan tindakan. Ya. Nah, jadi dalam artian informed consent ini intinya apa? Persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap diri seseorang. Ya, persetujuan. Boleh nggak nolak? Boleh nggak? Boleh nggak nolak? Boleh, dokter. Ya. Boleh nolak. Nah, tapi boleh nggak dokter melakukan hal tersebut tanpa minta persetujuan pasien? Boleh juga nggak? Boleh dokter, tapi ketika dalam keadaan darurat. Suaranya kecil deh. Mungkin saja bisa dokter, tetapi harus dalam keadaan yang darurat dokter, di mana tidak memungkinkan pasien tersebut untuk melihat atau menandatangani informed consent dokter. Oke, siapa tadi yang bicara? Ingrid ya? Iya dokter. Oke. Nah, jadi begini, intinya yang kalian harus ingat bahwa dokter itu kan menjaga kehidupan ya, bahkan dari sejak terjadinya pembuahan. Nah, jadi memang butuh informed consent. Jadi intinya yang perlu kalian ingat persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Ya, itu informed consent kalau setuju. Tapi sebelumnya sudah harus dijelaskan dan pasien harus mengerti. Tapi kalau misalnya pasien tidak mau juga bisa menolak. Ya, ada yang tahu istilahnya apa itu inform apa? Kalau menolak, yang kita tahu informed consent, pasien setuju. Sehubungan yang tadi dikatakan
Boleh enggak dokter langsung melakukan tindakan dulu? Ya tentunya boleh, seperti yang tadi misalnya emergency. Masa harus nunggu persetujuan dulu? Jadi selamatkan dulu pasien. Ya, karena tujuannya pelayanan kesehatan itu kan menyelamatkan pasien, ya. Jadi untuk hal-hal yang darurat untuk kelangsungan hidup itu boleh dilakukan dulu tindakan, ya. Malah nanti terlambat pertolongan, malah dokternya bisa kena tuntutan, ya, kalau harus menunggu persetujuan dulu seperti itu. Ada yang tahu istilahnya? Kalau penolakan apa? Izin menjawab, dokter. Ya, Hilda sudah tadi. Yang lainnya ada? Bentar, Korti sudah berapa sekarang yang hadir? Oke, 58 artinya udah lengkap ya, Dek ya? Betul dokter, sudah lengkap dokter. Oke. Silakan. Selain yang sudah, Hilda, Ara, Elta, Ingrid, silakan. Siapa yang mau? Izin menjawab, dokter. Sebentar. Nomor 46. Informat Butuh Esa ya? iya, Ya, NPM silakan. 46. Kalau tindakan medis penolakan tindakan medik itu informat refusal, dokter? Iya. Jadi kalau menerima inform consent, ya, persetujuan atas tindakan medis gitu yang gampang ingatnya, ya. Persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Kalau menolak boleh inform refusal. Ya. Ya, tentunya kalau menolak risiko ditanggung penumpang ya. Ditanggung penderita. Cuma kalau untuk kelangsungan hidup, mempertahankan kelangsungan hidup, ya dokter bisa menunda dalam artian melakukan tindakan penyelamatan dulu. Boleh inform concern-nya menyusul seperti itu. Belum lagi ada istilah beberapa mungkin sudah ada disampaikan atau tidak tentang etanasia ya. Ya, ada yang tahu etanasia? Suntik mati dokter. Suntik mati, siapa yang ini? Dava ya? Ya dokter. Oke, kosong. Kalau tembak mati enggak ya? Suntik mati ya. Karena kalau tembak kan kita enggak menembak ya. Tapi kalau bilang enggak menembak, saya jadi ingat ada juga kok tembak-tembakan. Kalian pernah dengar istilah tembak batu ginjal? Ya, jadi ada istilahnya ESWL, perawatan untuk menghancurkan atau tembak batu ginjal. Saya tahun berapa ya, baru ada anak 2. Anak saya nanya, Ibu, ginjal itu di mana? Nah, saya kan bilang di dalam tubuh, saya tunjukkan. Kemudian langsung ya, karena anak-anak komen, siapa jahat sekali kok melempar Ibu pakai batu. Jadi bayangannya dia batu ginjal itu, jadi ada batu dilemparkan masuk ke dalam ginjal. Seperti itu, sesimpel itu pikiran anak-anak. Nah, ini sehubungan dengan etanesia. Jadi waktu itu anak saya juga sempat tanya, masih kecil dia nanya, Ibu, kalau setelah ditembak batu ginjal nanti Ibu mati nggak? Saya cuma bilang, ya enggak, kan batunya aja yang dihancurkan. Langsung dia teriak keluar kamar cari kakaknya. Dia bilang, Bigus, ternyata setelah ditembak batu ginjal ibu kita enggak mati. Nah itu. Jadi tadi Dava berpendapat bahwa etanasia itu suntik mati ya Dava ya. Oke. Jadi intinya apa? Etanasia itu mengakhiri hidup seseorang. Ini bertolak belakang ya dengan tujuan pelayanan kesehatan mempertahankan hidup ya. Jadi dari mulai pembuahan ya kan, makanya nanti ada aborsi dan lain sebagainya. Nah, kalau etanasia kebalikannya, kenapa disuntik mati? Ya, jalan untuk mati selain suntik ada, intinya untuk mengakhiri. Ya nggak harus disuntik ya Dava ya. Dalam artian misalnya dia
Ya, istilahnya hanya hidup tergantung alat aja ya. Misalnya untuk O2-nya atau alat pacu jantung dan lain sebagainya, dia hidup kalau itu dipasang aja. Kalau itu dicabut, udah mati dia. Kayak robot, cuknya dicabut, mati langsung kayak gitu. Jadi itu ada beberapa dasar pertimbangan dalam tanda kutip untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Ya istilahnya dalam artian daripada hidup enggan mati tak mau gitu ya. Jadi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan itu. Oke, baiklah. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi di sini peraturan yang mendasari tentang rahasia kedokteran, mungkin kalian bisa baca lagi peraturan pemerintah di sini nomor 10 tahun 66. Ini tentang wajib simpan rahasia kedokteran. Ya. Nah, wajib simpan rahasia kedokteran. Jadi di sini ya kita tentunya enggak hafal ya riwayat pasien, makanya perlu kita catat juga kan itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 ini pasal rahasia kedokteran ya, itu bisa dicari. Nah, Hippocrates di sini ya kita kenal sebagai bapak kedokteran ya. Jadi itu merumuskan sumpah yang harus diucapkan oleh ya kalau dulu bilang murid-murid mahasiswa kedokteran ataupun kedokteran gigi tentang rahasia pekerjaan dokter. Jadi apapun yang saya dengar, yang saya lihat, jadi kalau kita anamnesa pasien kan kita dengar dari pasien ataupun yang kita lihat. Jadi tentang kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakannya. Ya, kenapa kita harus merahasiakannya? Kira-kira kenapa? Nah, kalau misalnya tadi apa yang saya sampaikan rekam medis atau di inform consent tadi, kenapa inform consent itu dimintakan persetujuannya ke pasien? Kenapa minta persetujuan ke pasien? Ya, kalau pasiennya sadar, kalau bisa pasien. Kalau enggak dalam keadaan hal-hal tertentu itu bisa diwakilkan oleh keluarga. Kenapa dimintakan ke pasien atau keluarga? Siapa ada yang mau sharing di sini? Nah, intinya saya izin menjawab, dokter. Ya, siapa? Siapa belum NPM kelihatan di saya? NPM Nomor berapa? 038, dokter. 038, namamu siapa, Dek? Dita Cahya, dokter. Sebentar. Kok nggak bisa kelihatan ya? Oke, 038, siapa, Dek? Dita Cahya, dokter. Dita Cahya. Ya, dokter. Mungkin jawabannya itu agar pasien dan keluarganya bisa tahu tindakan medis atau prosedur yang akan dilakukan oleh dokter. Oke, terima kasih sharingnya di sini. Intinya begini, kenapa dimintakan ke pasien? Kalau biar tahu dan lain sebagainya kan memang harus dijelaskan dulu ya. Nah, setelah dijelaskan, setelah tahu, pasien kan bisa menerima, bisa setuju atau menolak. Kalau setuju, isi inform consent. Kalau menolak, inform refusal. Nah, intinya kenapa dimintakan? Nah, coba kalian pahami. Karena semua akibat dari tindakan yang akan dilakukan, siapa yang akan menerima akibatnya? Pasiennya kan? Betul nggak? Itulah sebabnya kenapa pasien yang dimintakan. Yang akan melakukan kan dokter atau petugas kesehatan. Betul nggak? Ya, itulah sebabnya kenapa dimintakan ke pasien. Karena semua hal-hal yang akan
akibat dari tindakan tersebut, risikonya ada pada pasien, ya. Makanya pasien yang dimintakan persetujuan itu. Paham ya, Dek? Oke. Nah, kalau di sini sekarang, jadi salah satu peraturan ada di sini disampaikan, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Ya, jadi nanti selanjutnya kita sebagai dokter itu ada 2 hal yang melekat pada diri kita. Ya, makanya istilahnya kerahasiaan dalam jabatan, ya, atau dalam pekerjaan kita. Jadi kalau dalam jabatan itu mengarah ke struktural, namanya jabatan, ya. Tapi kalau dalam pekerjaan itu sehubungan dengan fungsional. Jadi fungsional kita sebagai dokter gigi dalam hal ini, ya. Makanya nanti kalau sudah bertugas di layanan kesehatan, ya istilahnya ini mau ngambil jalur struktural apa fungsional. Jadi kalau fungsional, ya lebih ke pekerjaan kita sebagai dokter, ya dalam melakukan tindakan. Tapi kalau struktural, nah itu sehubungan dengan apa tadi? Kalau struktural, jabatan. Ya, jadi di satu sisi kalau kepala rumah sakit atau puskesmas atau klinik itu sebagai seorang dokter, saat dia menjabat sebagai direktur dan sebagainya itu fungsi strukturalnya di sana. Tapi dia saat melayani pasien menjadi fungsi fungsional. Ya. Nah, kalau di kode etik kedokteran di sini di bab 2-nya ada tentang kewajiban dokter terhadap pasien. Jadi ada dicantumkan seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien karena kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bahkan juga setelah pasien meninggal dunia. Ya. Tapi dalam rangka, dalam artian di sini merahasiakan ini sehubungan dengan publikasi seperti itu, ya. Tapi kalau dalam hal rujukan dan lain sebagainya, ya tentunya ada hal-hal yang bisa kita lepas, ya. Dalam artian, nah kenapa kerahasiaan itu harus dijaga dalam artian supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dalam hal ini. Ya, kalau kita sesama tenaga kesehatan, misalnya kalau kita merujuk, kan ada yang harus kita lepas di sini. Dalam artian, misalnya kita merujuk pasien, merujuk ini nama, identitas pasiennya, kemudian diagnosa atau suspek diagnosanya, obat yang sudah diberikan. Nah, jadi di sini sebenarnya kan sudah ada pelepasan kerahasiaan ya dalam artian ya, karena ini hubungan dengan pelayanan kesehatan. Kalau tidak dikasih tahu obat yang sudah dikasih, diagnosanya yang sudah ditetapkan apa, bagaimana sejawat yang kita rujuk ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilepaskan dalam hubungan pelayanan ya. Nah, di sini jadi untuk memilih praktek sebagai dokter gigi ya. Jadi di PP nomor 10 tahun 66 juga wajib simpan rahasia kedokteran. Ini Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan administratif ya. Jadi berdasarkan pasal 111 dan di sini tentang kesehatan jika tidak dapat dipidanakan secara KUHP ya. Nah, kalian pernah enggak mendengar istilah dokter tidak bisa di penjara atau dihukum? Pernah enggak? Belum pernah. Saya pernah debat dengan ya teman SMA, sekarang dia sudah pengacara. Dia bilang,
kalau ada kasus malpraktek, biasanya pasti dokternya katanya yang menang, pasien nggak kalah. Belum tentu. Ya, kalau ada hal-hal yang bisa membuktikan, ini yang dimaksudkan dengan dokter tidak bisa dipenjara atau dihukum dalam artian profesi kita sebagai dokter. Ya, secara umum kita kan akan menjaga kehidupan sejak dari pembuahan. Bagaimana kita akan mengakhiri hidup seseorang, kecuali itu terbukti ya misalnya. Nah, kalaupun nanti itu terbukti, entah karena kelalaian dan lain sebagainya, itu istilahnya yang dihukum atau dipenjara itu bukan dokternya, tapi si A sebagai dokter. Maksudnya paham ya di sini ya. Jadi betapa mulianya tugas kita nantinya sebagai dokter gigi nanti. Jadi ya kalaupun ya mudah-mudahan tidak ada ya kemarin di seminar PDGI Denpasar, nah itu ada disampaikan 40% dari kasus yang ada, yang itu yang menyedihkan justru ya ini sehubungan dengan etika sejawat. Justru kasus itu dilaporkan oleh sejawat lain. Jadi 40% ya, lumayan cukup besar ya. Jadi gimana etika kita ke sejawat. Ya nanti itu tentunya mungkin sudah ada yang disampaikan ya tentang etika sejawat itu. Nah, jadi ya kalau misalnya tidak bisa dihukum kurungan penjara, tentunya ada hukum administratif. Apa istilahnya tindakan hukum administratif? Contohnya misalnya, secara administratif, mungkin pencabutan izin praktik sementara seperti itu, ya dengan pertimbangan. Kecuali misalnya ada hal-hal yang menyebabkan ya udah izin praktiknya dicabut selamanya, artinya tentunya tidak akan bisa praktek seperti itu. Nah, kita lihat tentang rahasia. Jadi rahasia itu apa? Belum lagi kita lihat istilahnya. Nah, kalau rahasia umum, apa yang dimaksudkan rahasia umum? Dibilang rahasia, tapi umum sudah tahu. Tapi itu dibilang rahasia. Ya. Nah, jadi rahasia di sini sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang atau beberapa orang saja atau oleh kalangan tertentu. Sampai di sini bisa dipahami yang saya sampaikan tadi tentang rujukan tadi, ya. Artinya sesuatu yang diketahui atau disembunyikan hanya diketahui oleh satu orang. Misalnya kita yang pertama mendiagnosa. Jadi atau oleh beberapa orang saja. Mungkin kita harus merujuk ya, atau oleh kalangan tertentu. Ya, dalam artian ya ini sehubungan dengan kesehatan. Karena kadang kan ada suatu kasus itu bisa dibentuk suatu tim, ya. Saya pernah ada keluarga yang masih keluarga jauh itu yang mengalami kehamilan sudah 5 bulan. Akhirnya 5 objin berkumpul ya untuk menentukan bahwa kehamilan itu ditunda. Ditunda artinya apa? Ya diaborsi, sudah 5 bulan loh deh. Sudah 5 bulan diputuskan bahwa kehamilan itu dihentikan, tidak akan dilanjutkan. Ya artinya kan ya dikeluarkan paksa, intinya janinnya dibunuh. Karena waktu itu ada disampaikan ya kalaupun itu diteruskan kan menjadi hal yang sia-sia ya. Karena di sana katanya terlihat bahwa janin tersebut tidak ada ginjal. Salah. Mungkin orang hidup tanpa ginjal pasti akan bermasalah ya. Jadi daripada kehamilan itu diteruskan, jadi 5 dokter itu berkumpul untuk apa? Menghentikan kehamilan itu. Jadi sudah dilahirkan aja. Ya yang jelaskan 5 bulan belum bisa bertahan seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi rahasia jabatan, juga ada pekerjaan.
Jadi ada dua hal yang melekat di diri kita sebagai dokter gigi nantinya. Jadi rahasia jabatan, jadi rahasia dokter sebagai pejabat struktural. Ya, entah dia kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit, dan lain sebagainya, kepala bagian. Kemudian ada rahasia pekerjaan. Di pekerjaan, jadi rahasia dokter pada waktu menjalankan praktek atau fungsional. Jadi saya sudah jelaskan ya, jadi nanti bisa mengambil jalur struktural, ya, atau mengambil jalur fungsional, seperti itu. Kenapa juga itu harus disembunyikan? Ya, jadi untuk memahami rahasia jabatan dari sudut hukum, jadi tingkah laku dokter atau dokter gigi dalam hal ini bisa dibagi dalam dua jenis, ya. Tingkah laku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari. Ya, ini ada pasal 322 KUHP. Jadi berlaku untuk setiap orang. Jadi ini bukan dokter saja sebenarnya, bisa pemerintah ataupun swasta, melainkan juga bagi rohaniawan dan pengacara. Jadi ini bisa yang namanya perdana ya, bisa kurungan penjara ya bila melakukan hal yang harus dirahasiakan, itu bisa menyebabkan kerugian orang lain. Atau KUH Perdata di sini. Jadi barang siapa yang berbuat salah sehingga seorang lain atau orang lain menderita kerugian, jadi wajib menggantikan kerugian itu. Nah, kemarin disampaikan di seminar PDG Denpasar, kemarin topiknya tentang etika ya. Nah, misalnya terjadi suatu gugatan. Nah, sebenarnya permasalahan itu ada, atau ya mungkin tuntutan malpraktik itu ada bila gimana deh? Bila ada yang mempermasalahkan atau menggugat. Tapi kalau tidak ada yang mempermasalahkan atau menggugat, ya tidak masalah. Ya, dalam artian seperti ini. Jadi kemarin itu disampaikan, meskipun pasien dengan dokternya istilahnya sudah berdamai, tapi kalau kasus itu sudah masuk ke pengadilan, itu harus tetap berlanjut kasusnya. Makanya perlu dipertimbangkan kalau membawa gugatan itu sudah masuk ranah hukum. Ya, dalam artian begini, kalau misalnya kalaupun kedua belah pihak sudah berdamai, kalau sudah tercatat masuk ke pengadilan, ya itu akan tetap berjalan, ya. Nah, sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi ya, Mas pengacara bilang, kalau ada tuduhan malpraktek, biasanya pasti dokternya benar selalu. Ya belum tentu juga, ya. Kalau ada sampai dibuktikan bahwa dokter itu bersalah, ya tetap bisa dihukum orang tersebut, gitu, ya. Jadi dalam artian oke, di samping ada perlindungan dari organisasi profesi, jadi makanya sebenarnya nggak usah terlalu takut kalau kita sudah menjalankan pekerjaan atau tindakan sudah sesuai protap, prosedur tetap atau standar operasional prosedur SOP-nya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, yang perlu juga diketahui, mungkin ada yang sudah menyampaikan di awal bahwa hukum kesehatan itu bersifat lex specialis, dalam artian kalau terjadi suatu masalah tidak bisa langsung dimasukkan ke meja hijau pengadilan pada umumnya. Jadi istilahnya pasti harus ada audit medis dulu. Ya. Nah, kemarin yang ditekankan, jadi tolong diperhatikan. Tapi kalau menurut saya, jangankan di bidang kesehatan, kasus apapun itu, kalau sudah terdaftar di pengadilan, kalaupun para pihak ini sudah berdamai, kasus itu harus tetap berjalan.
ya. Jadi satu, tentunya panggilan sidang nggak bisa sekali 2 kali ya. Kita butuh waktu, ya. Terus butuh biaya juga. Nanti tiap-tiap ini kan pasti ada didampingi oleh pengacara atau penasehat hukumnya. Ya, makanya dibilang kalau sudah kasus itu sampai ya entah warisan, entah apa, kalau sudah sampai masuk ke meja hijau, itu istilahnya nanti apa? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Apa itu maksudnya, Dek? Sama-sama hancur kan? Kalau bahasa Balinya sama-sama pun. Nanti warisan yang dipermasalahkan, yang diperjuangkan, belum potong bayar pengacara dan sebagainya, akhirnya tinggal sedikit. Ya, jadi kalaupun yang kalah ya hancur lah jadi debu, tapi yang menang pun juga hancur juga jadi arang, meskipun tidak sehancur abu. Ya, jadi itu karena ada kasus pasien dengan dokter sudah berdamai, tapi kasus itu tetap harus lanjut ke persidangan. Ya, nah saya juga tahu permasalahan ini dari ini. Kalau sekarang kan sudah jarang ya ada tilang di tempat ya. Saya kurang tahu kalau dulu ya masih. Nah ini yang dibilang rahasia umum. Tadi kan saya pas menyampaikan tentang rahasia. Rahasia umum. Contohnya apa, Dek, ini rahasia? Kalau dibilang rahasia tapi umumnya orang sudah tahu. Saya ingin berbagi cerita sedikit karena dulu ada pengalaman keponakan saya, badannya besar. Dia masih SMP. Karena banyak kegiatan ya sudah, tuanya percayakan dia boleh bawa motor. Karena saking polosnya, Dek, saat dia bawa motor, kemudian di dompetnya, ya jelas belum punya SIM ya, SMP, bapaknya menyelipkan uang 20.000. Nah ini rahasia umum, kira-kira apa ini, Dek? Untuk apa uang 20.000 itu? Kalau kena tilang ya. Ini yang saya bilang rahasia umum, betul nggak? Nah, ini dah kenyataannya. Terus anaknya nanya, Aji ini uangnya untuk apa? Nah, Ajinya juga menjelaskannya simpel aja. Nanti kalau ditilang, katanya sama polisi, jelas dia tidak punya SIM ya, kasih katanya uangnya itu. Nah, suatu saat di depan GOR, benarlah dia kena tilang. Terus pas polisi minta surat kan ya, pas SIM jelas ada badannya, besar orang masih SMP. Terus dia polosnya ngeluarin uangnya. Ini ada uang apa ya? Untuk apa? Polisinya nanya. Dia menyampaikannya apa? Aji saya bilang katanya kalau ditilang disuruh ngasih ini. Begitu polosnya bilang, itu rahasia umumnya ya. Sekarang jarang ada tilang di tempat ya, Dek. Nah, sehubungan dengan tilang, sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus itu kalau sudah kadung masuk pengadilan, itu kasus itu tetap bisa berlanjut meskipun para pihaknya sudah berdamai. Nah, yang saya punya pengalaman ini di bidang lalu lintas juga. Jadi waktu saya masih tugas belajar di Jogja, saya bawa mobil di sana. Nah, di sana ada toleransi, saya sampai ke kantor karena tempat ngambil ya ceritanya SIM-nya kan ditahan gitu ya, kena tilang. Di belakang itu ada kantor kehakiman ya. Saya baru tahu sekarang bahwa kalau dulu kita ditilang nanti istilahnya dipanggil pas itu kan ada istilahnya diadili dulu baru nanti dikasih SIM-nya gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah ada ternyata peraturannya khusus untuk lalu lintas. Jadi yang bersalah kena tilang itu tidak perlu diadili lagi. Jadi sidang itu sudah diadakan sebelum waktunya kita datang. Jadi kalau kita disuruh datang jam 8, sidang itu jam setengah 8, intinya jam 8 itu sudah tinggal mengambil SIM-nya. Nah, waktu itu saya ya agak ngotot dikit ke kantor hakimnya kenapa seperti itu. Jadi saya bilang kalau di Denpasar misalnya ada orang yang melanggar
dia kan nggak tahu, misalnya ini wisata karena nggak tahu itu kan istilahnya ada pemaafan dalam tanda kutip ya. Terus dia itu kan di Bali sampai saya bilang dengan hakimnya, iya emang Jogja enggak daerah pariwisata juga Pak, ya intinya sih seperti ini. Jadi sama, itu tergantung dari oknum polisi saat kita saat menilang kita, ya. Ya istilahnya tergantung yang rahasia umum, kalau sudah dikasih ya enggak masalah, misalnya kasih uang, kalau sekarang kena itu bisa kena tangkap ya polisinya kalau ketahuan. Nah, tapi kalau polisi itu sudah menandatangani surat tilang, jadi kasus itu tetap akan berlanjut ke pengadilan. Itu juga yang disampaikan. Jadi ya kalau sampai sudah ditandatangani surat tilang, tetap kasus hukum itu akan berlanjut. Tapi kalau polisinya sendiri, oh iya dari Bali, oh enggak tahu arah ya, dia bisa di lapangan memberikan kebijakan, boleh aja, ya udah, enggak masalah artinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi yang saya sampaikan di sini, oke. Nah, ada kewajiban mengganti rugi, ya. Meskipun sekarang istilahnya ya presiden kita kalau ada yang digusur itu, jadi masyarakat istilahnya bukan ganti rugi ya Dek ya, tapi ganti untung. Jadi jangan sampai yang diganti itu ruginya, jadi untung harusnya. Gitu. Ya, jadi itu kemudian, nah tingkah laku tadi kan tingkah laku yang dalam keseharian ya. Dalam keseharian ini bisa kena pasal 322 itu atau perdatanya yang pasal 1365. Jadi secara perdata ya udah ganti rugi gitu ya. Nah, kalau dalam tingkah laku dalam keadaan khusus, berbagai alasan digunakan untuk melepaskan rahasia jabatan yang harusnya kokoh dan kuat kita simpan. Kapan ini contohnya? Misalnya ada sopir, dia ayang atau epilepsi, itu kan membahayakan keselamatan umum ya. Bayangkan kalau dia sedang bertugas, kemudian epilepsinya itu kumat, berapa jiwa yang akan melayang, ya enggak? Nah, kalau untuk ini boleh kita bilang. Kemudian kerahasiaan itu bisa dilepas atau dibuka, ini keadaan khusus. Nah, misalnya guru ya termasuk dosen juga kalau sedang TBC aktif ya tentunya kan penyakit menular ya. Jadi itu bisa dihentikan. Seperti itu. Kemudian ya sama juga pembantu rumah tangga, ada penyakit, pengasuh anak kecil, yang empu istilahnya kalau di Bali ya kemungkinan kan bisa menularkan. Jadi untuk hal-hal yang dalam keadaan khusus, dalam tanda kutip kerahasiaan itu bisa dilepas. Nah kalau di pasal 48 ini Undang-Undang Praktek Kedokteran, itu ada dinyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Nah, kapan? Ya, jadi rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien ya, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum. Itu contohnya bagaimana? Misalnya dalam persidangan. Ya. Nah, kalau tadi itu ada gugatan malpraktek dan lain sebagainya. Jadi atau permintaan sendiri dari pasien berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, yang perlu diketahui di sini juga bahwa dalam melepas rahasia pasien itu juga bukan berarti rekam medisnya itu diberikan seperti itu. Jadi bukan vulgar begitu. Ya. Jadi ada yang tahu apa yang akan disampaikan, bukan kartu statusnya yang harus disampaikan, tapi apanya aja, Dek?
Ada itu istilahnya. Jadi bukan rekam medisnya ya. Bukan audit medis juga apa. Saya malah jadi lupa ini dulu. Kalau misalnya asuransi apa, jadi yang dicari itu misalnya diagnosanya apa. Jadi tidak sedetail yang ditulis di istilahnya apa, Dek? Resume medis. Jadi kalau resume itu apa? Kayak ringkasan, ya. Jadi hal-hal yang perlu aja, tidak semua di rekam medis pasien itu diserahkan untuk keperluan pengadilan, ya. Tapi apa tadi? Cukup resume medis, ya. Keperluan audit asuransi misalnya untuk kesehatan. Jadi enggak rekam medisnya langsung dikasih, ya. Tapi apa? Resume medisnya. Jadi ada resume medis yang akan diberikan, membenarkan bahwa status satu keadaan pasien ini seperti ini memang. Seperti itu. Kenapa? Ada bahayanya enggak kalau rekam medisnya itu diberikan? Ada bahayanya enggak? Ya, tentunya pasti ada bahayanya ya, Dek ya, kalau digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, misalnya kalau rekam medis itu, Dek, misalnya kalian salah nulis, bukan salah, misalnya kalian mau nulis obat atau apa, terus salah, boleh ditip X? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Itu harusnya bagaimana? Itu persis mirip dengan kwitansi. Kalau kwitansi boleh ditip X? Enggak boleh. Kalau salah bagaimana, Dek? Kalau ada hal yang kamu anggap salah, kamu mau ulang di rekam medis, kayak di asuransi juga, kok di asuransi, kwitansi juga, itu apa? Cukup di garis, dicoret. Diberi paraf. Iya. Kenapa diberi paraf itu? Artinya di sana letak tanggung jawab kita, ya, bahwa kita memang yang mencoret atau membatalkan, ya. Kenapa enggak boleh ditip X? Itu menghilangkan jejak jadinya, betul nggak? Karena kalau dari di garis itu kan masih bisa terbaca. Kita paraf, kemudian kita buat yang revisi atau perbaikannya. Oh, jadi bisa terlihat. Jadi itu dah, makanya kalau ada kasus malpraktek jangan sampai kita ya istilahnya dicoret terus nggak bisa kebaca. Nah, hati-hati bisa kena kita. Jadi ya kalau salah ya enggak masalah, manusiawi ya, garis saja kemudian diparaf. Sehingga rekam jejak kesalahan kita masih bisa dibaca. Seperti itu. Ya, sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya? Penting enggak menjaga kerahasiaan pasien? Jadi ini yang dibilang rahasia kedokteran. Ini sehubungan dengan kesehatan pasien. Diingat lagi kembali rekam medis, fisik milik pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, isinya mirip milik pasien. Isinya ini yang harus dijaga kerahasiaannya. Ya. Jadi itu yang dibilang wajib simpan rahasia. Jadi rekam medis ini catatan rahasia kesehatan pasien, ya. Nah, itu yang dibilang jangan disampaikan ya. Tentunya misalnya jangankan begitu, misalnya ada contoh-contoh kasus artis, terus ada yang ya dalam tanda kutip dibocorkan rahasia kesehatannya. Misalnya tentang ya penyakit yang tidak inilah. Nah, itu kan bisa merugikan atau mencemarkan nama baik seseorang, apalagi itu artis. Nah, namanya artis tentunya akan berdampak ke penghasilannya seperti itu. Tapi terlepas dari semua itu, seperti yang saya sampaikan, permasalahan atau tuntutan itu hanya akan terjadi bila ada yang
mempermasalahkan. Jadi kalau tidak ada yang mempermasalahkan ya nggak masalah. Tapi sebaliknya, kalau permasalahan itu ada, ya sebisa mungkin jangan sampai masuk ke ranah hukum secara umum. Masuk ke pengadilan terdaftar, udah. Meskipun para pihak sudah berdamai, kasus harus tetap berlanjut. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, tentang wajib simpan rahasia. Ya, mungkin di rekam medis itu sudah dijelaskan lagi. Sampai kapan bisa disimpan itu seterusnya? Selamanya harus disimpan? Kapan sudah boleh dimusnahkan? Ya, lihat nanti lagi catatannya. Saya cuma dulu pernah di rumah sakit terkesan juga ya, maksudnya masyarakat itu tidak mengerti apa artinya rekam medisnya. Jadi kalau kalian berobat kan pasti perlu ditanya juga di awal, sudah pernah ke sini atau belum? Itu sehubungan dengan statusnya pasien baru atau lama. Karena kalau pasien lama kan sudah ada pasti riwayatnya ya, beda tempat penyimpanannya. Nah pasiennya bilang gini, aduh saya enggak bawa nomornya, buatin aja dah lagi. Bukan masalah dibuatkan lagi riwayatnya yang terdahulu kan susah ya, cuma sekarang dengan sudah elektrik, jadi semua ya kalaupun pasien lupa bawa kartunya nomor berapa rekam medisnya, ya dengan kayak BPJS sekarang kan cukup misalnya kartunya dibawa tapi KTP-nya NIK tahu, bisa ada dua status riwayat dari pasien tersebut seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak salah ini udah slide yang terakhir. Ada pertanyaan Dek sehubungan dengan rahasia kedokteran atau kedokteran gigi ini? Jadi di sini ada juga pasal-pasal yang bisa menjerat kita ya, sehubungan kalau kita tidak bisa menjaga rahasia. Jadi jangan vulgar. Kapan kita bisa berbagi? Nah, berbagi kesejawat yaitu yang saya bilang, contoh misalnya dalam merujuk pasien atau ada tim ya, sekedar kita aja. Jadi tidak perlu vulgar diceritakan. Ini kemarin gini, sakit gini. Kalau sampai itu terjadi, pasien tidak nyaman ya kita bisa dituntut ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan enggak? Cukup deh. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Bisa dipahami ya? Nanti dibaca-baca lagi ya. Jadi itu keterkaitan tentang rahasia kedokteran, hubungan dengan rekam medis, hubungan dengan inform consent. Jadi itu sehubungan dengan keterkaitannya ya. Kita perlu ingatkan lagi tadi, fisik milik pasien, milik fasilitas kesehatan, isinya milik pasien. Isinya itu yang harus kita rahasiakan. Ya, kapan perlu dibuka? Tadi kalau kepentingan pengadilan, kepentingan forensik atau asuransi bisa kita buka. Tapi bukanya bagaimana? Dengan membuat resume medis cukup ya, jangan semua dikasih kartu statusnya, ntar diubah, dicoret dan lain sebagainya ya, termasuk menghilangkan jejak kan jadinya. Jadi itu harus dijaga baik ya, kayak sertifikatnya pasien. Baik, bagaimana kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya? Bagaimana Dek? Bisa? Oke, ini sudah jam 5, istirahat juga dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nanti akan saya share materi dari saya. Ya,
Selamat sore. Stop share. Oke, hadir. Loh, siapa yang sudah meninggalkan ini pertama? Harusnya 58 ya dengan saya ya. Ya enggak, Korti? Siapa Iya, yang dokter. sudah pamit duluan ini? NPM 17, dokter. Kenapa dia ada chat ke kamu? Tidak ada kabar, dokter. Nah, tidak ada kabar. Oke. Apa namanya? NPM berapa itu? 17, dokter. 17. Tadi ada ya. Tadi makanya saya bilang, oh lengkap, ada 57. Atau mungkin, ya kurang tahu. Di sini kan ada kolom chat, atau kalian bisa gini, misalnya siapa tahu aja dia lagi ke toilet, ya seperti itu. Tapi nah ini yang saya bilang dari awal, ini sehubungan dengan etika, ya. Nanti kalian pada saatnya akan mengucapkan pernyataan ini saat penggelaran. Jadi saya akan memperlakukan sejawat atau ini. Jadi intinya seperti diri saya ingin diperlakukan seperti itu, ya. Jadi ya nggak masalah kalau kemana, tinggal bilang izin seperti itu, ya. Oke, saya akhiri. Selamat sore, izin live, selamat istirahat dan melanjutkan aktivitas lain. Selamat sore ya. Sampai ketemu di pertemuan materi berikutnya. Sore, izin live ya. Selamat sore, terima kasih Sore, dokter. dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sore, terima kasih Terima kasih, dokter. dokter. Selamat sore dokter, terima kasih.